Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini ya. Kali ini ada kabar terbaru yaitu ribuan TPS jebol. Wah, Pak Ganjar kali ini tumbang lagi di kandang banteng. Hitung suara hari ini. Ayo kita lihat dan kita reaction ya. Let's go. Kandang banteng kembali jebol. Oh, Ganjar Mahfud kembali tumbang, saudara. wah. Sengaja saya akan tayangkan ini. Ini udah resmi diketok palu ya. Udah resmi diketok Suara palu. sahnya segitu. Bukan ngambil dari Sirekap, bukan ngambil ngambil dari saksi, Realcon, apalagi dari Quickcon, apalagi dari survei enggak. Ini langsung kertas suara yang dihitung. Wah. Udah disahkan. Oh, ini segini nih suaranya. Wah. Kenapa saya tayangkan? Untuk mengkonfirmasi, untuk mengecek sejauh mana anomali yang selalu Pak Ganjar sebutkan. Wah. Antara anomali dengan realitasnya seperti itu. Nah, sekarang penghitungan di Bali sudah selesai. Rapat pleno sudah usai, saudara. Wah, di Dan Bali, ternyata pemenangnya biasanya ini adalah kandang banteng. Sekarang sudah ganti, saudara. Prabowo Gibran pemenangnya. Meskipun suaranya beda tipis, tapi tetap kandang banteng ketika jebol itu mantak memprihatinkan sih bagi Pak Ganjar dan partai pengusungnya khususnya. Makanya ini mungkin yang membuat mereka itu marahnya luar biasa. Nggak nyangka ya. Kita coba baca nih biasa ya. beritanya ya dari suara.com. Pilpres 2024, Prabowo Gibran acak-acak kandang banteng di Bali. Ganjar Mahfud tumbang. Waduh, judulnya aja udah menyeramkan ini nih. Judulnya menyeramkan ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan presiden di Bali. Prabowo Gibran mengungguli pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bali sendiri dikenal sebagai kandang banteng alias lumbung suara PDIP selaku partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud. Namun nyatanya Prabowo Gibran malah berhasil menang di provinsi tersebut. Wah. Kita coba cek selisih suaranya ya. Hasil ini diketahui berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional tingkat provinsi yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Minggu tanggal 10 bulan 3 2024. Dalam rapat tersebut hadir para komisioner KPU dan jajaran KPU Provinsi Bali. Resmi ya, udah real, udah sah. Ada para komisioner KPU di Bali. Udah nggak ada lagi yang menggugat, nggak ada lagi kemudian oh ini suaranya anomali, nggak ini udah sah ini. Udah rapat pleno ini, udah diketuk palu ini. Siapa juara dan siapa tumbang, udah jelas. Kita cek nih ya. Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Gade menyampaikan pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara 1.454.640 suara. Sementara di urutan kedua Ganjar Mahfud mendapat 1.127.134 suara. Selisihnya nggak terlalu jauh sih, nggak seperti di Jateng. Selisihnya jutaan, bos. Iya. Prabowo Gibran itu 12 juta suara lebih, Ganjar Mahfud cuma 7 juta lebih. Iya. Di Bali nggak terlalu jauh selisihnya. Cuma tetap kalah, di kandang kalah. Makanya sekali lagi saya ulang-ulang, terlalu gampang, terlalu mudah mengkonfirmasi kemenangan Prabowo Subianto dan terlalu gampang serta terlalu mudah mengkonfirmasi kekalahan Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Begitu ya, terlalu gampang mengkonfirmasinya. Jadi sangat gak rasional bila nanti setelah selesai menjadi suara diakumulasikan secara nasional
lalu ada yang menggugat, oh ini suaranya anomali, oh ini suaranya nggak sah dan lain sebagainya. Nggak rasional. Kenapa? Nggak rasional, Karena setiap TPS itu sudah dikumpulkan, lalu masuk di tingkat kecamatan. Ketika di kecamatan sudah selesai, udah nggak ada persoalan, lari ke kabupaten. Tingkat kabupaten sudah selesai, nggak ada persoalan. Kalaupun ada persoalan diselesaikan di kabupaten, lari ke provinsi. Di provinsi ini kalau ada persoalan diselesaikan di provinsi, saudara. Kalau tidak ada persoalan di provinsi, maka lari ke nasional. Itu tahapannya. Maka tahapannya anomali. Bila kemudian mengatakan, oh ini suara saya bermasalah di TPS anu, sementara sudah penghitungan tingkat nasional, itu anomali namanya. Baru itu anomali. Udah final. Ya, kalau sudah masuk provinsi, sudah masuk nasional, sudah diselesaikan tahapannya, kemudian masalahnya dan lain sebagainya, udah selesai nih. Jangan diganggu gugat lagi tuh, udah selesai tuh. Dan ternyata di Bali tetap Prabowo Gibran unggul, saudara. Ya, itu faktanya. Jangan mengatakan anomali, jangan gak percaya, jangan gak percaya. Sementara di posisi paling buncit, pasangan capres cawapres nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tertinggal jauh karena hanya memperoleh 99.233 suara. Cuman 99.000. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 1.365.691. Sementara perempuan 1.375.001 orang. Nah, jadi total keseluruhan suaranya di Bali itu 2.740.692 suara atau orang ya. Kemudian dari total daftar pemilih tetap DPT yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 2.740.692 orang. Kemudian ia juga menyampaikan ada 2.753 surat suara yang dikembalikan. Surat suara tidak sah digunakan termasuk cadangan ada 597.217 jelasnya. Lalu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari selaku pimpinan rapat pun mengesahkan penghitungan suara di Provinsi Bali ini. Ada catatan dari saksi pasangan calon cukup bisa kita terima dan kita sahkan ya. Bismillah, sah, pungkas Hasyim. Jadi di sana itu ketika sebelum disahkan ada saksinya yang kemudian hadir dari pasangan sebelum disahkan sudah sah, ketok palu, udah menang tuh, udah jelas. Bukan dari Sirekap, bukan dari real count, tapi udah dihitung satu persatu surat suara yang masuk, saudara. Siap, jelas ya. Di Bali menang Prabowo Gibran. Wah, gokil ya. Di Bali Prabowo Gibran menang. Wah, mantap kali, digandeng banteng ya. Itulah makanya kenapa suara Pak Ganjar anjlok, karena di kandangnya sendiri pun banyak kalah ya kan. Kalah. Jadi gimana kalau kayak gitu perbedaannya jauh, karena memang kalah di kandang sendiri, di tempat lain pun kalah, di kandang sendiri pun kalah gitu ya. Jadi gitulah. Oke, itu sekian video dari saya dan